Silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Nora dan Bu Diah. Selamat pagi. Baik, hari ini kita akan melaksanakan proses pembelajaran terbimbing ya, yang akan dilaksanakan oleh calon guru yaitu Ibu Diah Setianingrum pada materi eh, sistem pernafasan. Nggih. Apakah RPP dan juga medianya sudah dipersiapkan? Sudah Ibu untuk menyesuaikan capaian dan tujuan pembelajarannya sudah kami siapkan RPP media yang akan digunakan untuk kegiatan pada pagi hari ini. Oke, baik. Jadi jangan lupa nanti karena kita menggunakan kurikulum nasional begitu ya, tolong jangan lupa untuk menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Jadi bukan hanya sekedar menghafal organ pada sistem pernafasan, tapi juga harus perlu memahamkan bagaimana hubungan struktur dan fungsi sistem pernafasan itu dan dampaknya pada kesehatan tubuh manusia. Baik, kalau sudah berarti kita bisa refleksikan keterampilan Anda nanti ya. Kemudian nanti silahkan Bu Dia bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran selama kurang lebih 2 JP. Baik, begitu ya. Sudah siap ya? Jangan lupa nanti untuk melaksanakan pembelajaran ada kegiatan pembukaan, inti, dan penutup. Sebelum melaksanakan, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Izin Ibu bertanya karena eh, dalam ada beberapa yang saya mungkin belum bisa memahami, masih ada kebingungan, tapi saya upayakan supaya masih bisa menjaga fokus mahasiswa nanti dalam kegiatan pembelajaran. Hanya itu. Baik. Mungkin dari Bu Norah selaku guru Pamong ada yang mau ditambahkan, Bu? Mungkin dari saya sendiri nanti coba dari Budia juga mengidentifikasi juga ya untuk karakter siswa. Apakah Budia sudah mengenali karakter siswa yang di kelas? Terlihat memahaminya seperti apa, kesiapan belajarnya seperti apa? Apakah sudah dianalisis semuanya untuk merencanakan pembelajaran pada hari ini? Baik, jujur saja Ibu, kalau untuk melihat secara mendetail untuk siswanya belum terlalu banyak, tapi untuk mengklasifikasikannya sudah bisa kita refleksi untuk kegiatannya begitu. Oke, baik Bu. Berarti itu sudah bagus sekali, nggih. Jadi nanti dari bekalnya Bu Diah sudah menganalisis kebutuhan dan juga kesiapan belajar siswa, nanti bisa dijadikan bekal untuk pembelajaran agar nanti pembelajarannya Bu Dia juga tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan siswa masing-masing. Mungkin itu saja Bu Yeni untuk terkait tambahan dari saya. Monggo dari Bu Yeni bisa melanjutkan. Ya, baik. Terima kasih, Bu Nora. Saya rasa dari saya sudah cukup. Bu Diah, jangan lupa ini nanti kita waktunya 2 JP ya. Persiapkan dengan matang. Dan selalu awali dengan senyum, salam, dan juga sapa. Baik, kami persilakan kepada Bu Diah untuk melaksanakan pembelajaran. Sementara kami akan melakukan observasi dan dokumentasi di belakang. Silakan. Baik, Ibu, izin saya mulai. Ya, Baik, baik. selamat siang teman-teman. Terima kasih. Kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Ya, baik. Pray memori. Baik, silakan. Kita mulai masuk ke kegiatan pasca kegiatan mentoring. Silakan, Bu Nora. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. Ibu-Ibu semuanya. Alhamdulillah tadi pembelajarannya Bu Dia telah dilaksanakan dengan baik ya. Sudah berjalan dengan lancar. Sebelum kita mulai refleksi pada hari ini, sebelum dari GP dan juga dari DPL, Bu Yeni selaku DPL untuk menyampaikan beberapa refleksi dan evaluasi, saya beri kesempatan kepada Bu Dia untuk bisa melaksanakan refleksi mandiri terlebih dahulu terkait apa saja tadi hal-hal baik yang sudah Bu dia laksanakan di kelas, lalu apa saja yang menurut Bu Dia itu belum dilaksanakan atau kurang optimal di kelas, silakan Bu Dia bisa menyampaikan terlebih dahulu, biar nanti kami bisa memberikan gambaran atau memberikan evaluasi lebih lanjut. Terima kasih. Monggo Ibu Dia. Baik, terima kasih Ibu Nora. Untuk kegiatan tadi yang sudah saya lakukan, memang aktivitas siswanya sudah banyak yang terlibat, sudah bisa mengikuti. Kemudian untuk mencapai fokusnya sudah, keterlibatan dalam penggunaan media sudah. Namun sepertinya karena waktunya 2 JP, sepertinya saya banyak
melewatkan aktivitas karena terlalu fokus untuk menyampaikan banyak materi sehingga aktivitasnya jadi seakan-akan saya fokus ke banyak materi tersebut tidak ke aktivitas siswanya. Itu Ibu refleksi saya. Ya, itu berarti kan hal-hal yang kurang atau kurang optimal gitu ya, yang belum dilaksanakan di kelas. Lalu untuk hal-hal baik apa saja ya Bu, yang kira-kira sudah dilaksanakan di kelas dan mungkin perlu dipertahankan di pertemuan berikutnya. Silakan Bu Dia. Baik. Hal baik yang sudah dilakukan adalah siswanya sudah terkondisi, tidak terlalu lamai karena kita sudah melakukan kesepakatan kelas dan kesepakatan itu mereka jalankan dengan baik dan sepertinya ke depan kesepakatan itu akan saya gunakan kembali untuk pembelajaran. Oke, baik, terima kasih atas refleksi materi yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Dia. Betul sekali tadi setelah kami melaksanakan observasi di kelas, untuk kelas tadi sudah dikondisikan dengan baik, jadi manajemen kelasnya juga sudah baik, karena mungkin tadi di awal Bu Dia sudah melaksanakan yang adanya kesepakatan kelas, dan juga ada pelaksanaan disiplin positif juga, jadi mungkin hal itu juga yang membuat anak-anak jadi terkondisikan di kelas dan bisa melaksanakan pembelajaran secara optimal. Tetapi memang tadi terlihat sekali bahwa untuk materinya terlalu panjang sehingga mungkin kegiatannya terlalu padat sehingga terlihat seperti kurang waktunya atau mungkin pembelajarannya itu kurang begitu maksimal. Mungkin itu sedikit dari evaluasi diri saya, mungkin lebih diperbaiki terkait manajemen waktunya dan juga lebih direncanakan lagi untuk timingnya agar untuk pada kegiatan inti pembelajaran tidak terlalu lama dalam proses pembelajaran. Mungkin dari Bu Yeni, apakah ada yang ingin ditambahkan, Ibu? Ya, baik, terima kasih Bu Nora. Izin saya memberikan masukan ya. Sebenarnya tadi dari Bu Dia itu sudah cukup bagus ya. Di awal sudah ada kesepakatan dan juga beberapa hal yang saya sampaikan di awal sebelum tadi Anda melaksanakan pembelajaran sudah dilaksanakan, yaitu senyum, salam, sapa. Akan tetapi benar, tadi memang karena waktunya 2 JP, kemudian Anda mungkin terlalu fokus untuk menyampaikan materi ya. Jadi lupa bahwa kita sekarang ada di kurikulum nasional yang harus menggunakan pembelajaran mendalam. Artinya pembelajaran mendalam itu bukan hanya sekedar anak-anak mengingat ya, tetapi mereka adalah doing something ya. Jadi hands on, minds on begitu. Nah, mohon nanti ke depannya memang apa yang sudah Anda rencanakan di RPP ini bisa dilakukan secara berurutan ya dan kegiatan-kegiatannya dikelola dengan baik lagi ya. Artinya sebenarnya sudah bagus ya. Di RPP sudah tertulis bahwa ini menggunakan case study begitu ya, ada studi kasus yang coba diangkat. Tetapi karena kekurangan waktu, tadi apa namanya anaknya kesana kemari juga ada beberapa yang di belakang tadi sehingga mungkin itu yang perlu diperbaiki di masa yang mendatang dan juga coba bisa kalau bisa Budia ini menggunakan media pembelajaran yang lebih eh, apa namanya bervariasi begitu ya dan jangan lupa untuk menggunakan teknik-teknik yang menggembirakan misalkan ice breaking ya jadi tidak fokus hanya menyampaikan materi saja ke depan itu saja saran dari saya semoga di sesi atau di apa namanya pembelajaran yang minggu depan itu bisa diperbaiki ya seperti itu dari saya Bu Nora terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yeni atas tambahan evaluasinya. Semoga dari Bu Dia bisa menerima dan mencatat hasil evaluasi dan masukan dari kami agar nanti ke depannya jauh lebih baik lagi. Dan untuk hari ini nanti tadi untuk smart goals-nya sebenarnya sudah tercapai dengan baik, namun memang belum maksimal ya Bu Dia ya, karena kesepakatannya kelasnya yang sudah di awal dibangun ternyata sudah dilaksanakan secara maksimal juga dan anak-anak juga terlihat sudah tenang juga, tetapi memang untuk implementasi pembelajaran mendalamnya itu belum terlihat secara optimal. Terlihat tadi karena Ya. pembelajarannya itu juga terlalu banyak fokus pada teachernya, jadi anak-anaknya itu mungkin kurang banyak dilibatkan. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya lebih banyak aktivitas siswanya yang diperbaiki sehingga nanti untuk time manajemennya dari Bu Dia itu bisa lebih maksimal juga. Mungkin itu Bu Yeni untuk Ya. sedikit tambahan dari saya. Ya. Mungkin Mungkin saya sedikit selanjutnya. menambahkan, Oh, Bu boleh Ibu. Nora, Monggo. baik. Untuk Bu Dia, tetap semangat ya. Ini kan kita masih belajar, begitu ya. Ini baru siklus 1. Semoga di siklus selanjutnya, kedua, ketiga, sampai nanti ada di apa namanya pembelajaran atau pengajaran yang mandiri, Anda bisa lebih baik lagi dari hasil refleksi setiap siklus kita ini, gitu, ya. Jadi tetap semangat, diperbaiki pembelajarannya dimulai dari perencanaan yang baik, kemudian nanti diimplementasikan dan jangan lupa
hasil refleksi ini direnungkan dan diimplementasikan. Gitu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Yeni atas tambahan dan banyak sekali evaluasi serta masukannya. Untuk kali ini saya berikan kesempatan pada Bu Dia untuk bisa memaparkan hasil kesimpulan pada kegiatan refleksi hari ini, apa saja yang dapat diperoleh dari Bu Dia terkait pembelajaran pada proses implementasi pembelajaran pada hari ini, lalu apa saja yang butuh diperbaiki, apa saja yang butuh dipertahankan. Silakan Bu Dia bisa menyampaikan kepada kami agar nanti kami bisa mengkonfirmasi jika ada yang kurang atau mungkin ada yang butuh ditambahkan. Monggo Bu Dian. Baik Ibu, terima kasih. Dari review dan refleksi yang dilakukan oleh Ibu Yeni dan Ibu Nora, saya merangkum bahwa kegiatan yang tadi sudah saya lakukan masih ada kekurangan, terutama dalam pembelajaran mendalam, kemudian aktivitasnya dalam manajemen waktu, sehingga fokus untuk pembelajarannya masih kurang. Harapannya nanti ke depan ada perbaikan pada setiap siklus, karena ini masih di pertemuan pertama untuk materi pembelajaran saya. Kemudian yang kedua adalah media yang saya gunakan juga lebih variatif dan menambahkan ice breaking yang tadi saya sempat terlupa untuk ice breakingnya, hanya di awal hanya ada memfokuskan pada aktivitas anak, bagaimana emosinya, belum sampai kepada ice breaking supaya pembelajarannya lebih menyenangkan begitu. Mungkin itu Ibu simpulan dari refleksi yang saya terima untuk dari Bu Yeni dan dari Bu Nora. Baik, terima kasih Bu Dia atas penyampaian kesimpulannya dari hasil evaluasi hari ini. Begitu bagus sekali. Semoga untuk hasil evaluasi dan refleksi pada pagi hari ini nanti menjadikan tindak lanjut Bu Dia untuk merancang pembelajaran di pertemuan berikutnya, agar nanti pertemuan berikutnya jauh lebih maksimal lagi, jauh lebih baik lagi dibandingkan pertemuan hari ini. Nanti saya dengan Bu Yeni akan selalu mendampingi Bu Dia untuk selalu bisa memperbaiki dalam proses pembelajaran di pertemuan-pertemuan berikutnya. Mungkin untuk kegiatan refleksi pada pagi hari ini cukup siang. Terima kasih kepada Bu Yeni yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, mendampingi Bu Dia pada proses pembelajaran hari ini. Terima kasih juga pada Bu Dia yang telah menyajikan pembelajaran yang begitu baiknya pada siang hari ini. Semoga kita bisa menjadi lebih baik lagi di pembelajaran berikutnya. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-Ibu semua.